Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai ibadah ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian penghiburan yang akan diadakan sebentar lagi selesai ibadah ini. Saudara, puji Tuhan, pada malam ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saudara, tadi siang terjadi sedikit suatu hal yang tidak kita sangka. Saya suruh anak saya beli Coca-Cola di Speedmart. Istri saya bilang, kenapa kamu minum Coca-Cola? Kebetulan ada jual obat Chinese di situ, buang panas. Itu yang harus kamu minum. Saya bilang, enggak apa-apa, beli aja Coca-Cola. Dan waktu anak saya beli Coca-Cola, saudara, di Speedmart harganya Rp1.60, lebih kurang begitulah ya. Saya tidak tahu, mungkin ada lebih sedikit. Lalu saya bilang sama istri saya, coba kamu beli Coca-Cola lagi di restoran. Nah, istri saya pergi beli, dan harganya naik, saudara. Rp3.70. Hanya cuma beda kedai, ya, Speedmart di ujung sana dan restoran ada di depan. Lalu saya bilang, harganya kok beda ya? Istri saya bilang, iya, karena tempatnya berbeda. Nah, saudara, pada malam hari ini saya tidak menyangka saya dapat ilustrasi yang cukup bagus sesuai dengan khotbah saya pada hari ini. Ya, kalau tadi katakan, pujian katakan, siapa aku ini Tuhan? Engkau mengangkat aku menjadi anakmu, menjadi milikmu. Saudara, ada banyak kali kita merasa look down dengan diri kita. Kita merasa, ya saya orang biasalah, orang kampung, pendatang, merantau. Ya, seringkali itu yang selalu menuduh diri kita, ya. Saudara, satu kali ada satu pemuda membuat sebuah eksperimen. Dia mengambil biolinnya dan dia buat persembahan di subway, di stasiun kereta api di bawah tanah. Beberapa lagu dia mainkan dengan violinnya, saudara. Dan ada orang yang terkagum, ada orang cuma tepuk tangan, ada orang cuma lewat saja. Dan ada juga orang memberikan tips ya kepada dia. Dan beberapa lagu dia mainkan dan cuma terkumpul tidak lebih daripada Rp30, saudara. $30 maksud saya. Saudara, yang anehnya, dua malam sebelum dia membuat persembahan di bawah stasiun kereta api di bawah tanah, dia adalah seorang pemain violin antara terbaik di dunia, namanya Joshua Bill. Dan dia punya violin harganya $3.5 juta. Ya. Dan orang membeli tiket untuk persembahannya, saudara, itu tidak kurang daripada $100 per kerusi. Dan itu habis terjual. Saudara, apa yang aneh, saudara? Waktu dia membuat persembahan itu di tempat yang biasa-biasa saja, sedikit orang yang menghargai persembahannya. Padahal dia pemain musik yang terbaik, violin yang terbaik di dunia, antara yang terbaik di dunia. Saudara, saya katakan seringkali kenapa kita tidak mengalami sesuatu breakthrough dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita menempatkan diri kita, ya, saya katakan bahwa selalu ada tertanam di dalam pikiran kita, ya saya kan orang kecil, saya orang kampung, saya cuma pendatang, saya perantau. Dan itu terus menghantui pikiran kita sehingga kita tidak punya nilai yang tinggi, saudara. Ya, bukan karena kata orang, tapi seringkali itu selalu menghantui pikiran kita. Waktu saya awal-awal keluar dari sekolah Alkitab, ya, saya selalu merasa, saya nggak bisa khotbah, saya tidak pandai khotbah, saya nggak tahu mau khotbah apa, ya, saya nggak tahu lagi mau bicara dan sebagainya. Dan awal-awal saya pelayanan, saudara, dan saya ingat kembali bagaimana saya awal-awal pelayanan dan betul-betul saya katakan nggak punya nilai, saudara. Bukan karena dari orang luar, tapi dari diri saya sendiri selalu berkata, ya saya pendeta muda. Kalau saudara melihat di dalam Roma pasal 12, saudara, ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Alkitab berkata persembahkan seluruh tubuhmu. Artinya saudara, kalau sudah dipersembahkan kepada Allah, berarti dia menjadi milik Tuhan, milik dia. Jadi saudara tidak lagi dapat menentukan dirimu menurut pandanganmu, tetapi saudara menaruh hidup saudara menurut pandangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dan dia rela mati di kayu salib untuk saudara, karena saudara berharga. Dan inilah yang seringkali menghambat kita. Kita mengaku diri Kristen, tetapi kita tidak persembahkan hidup kita, saudara. Sehingga Tuhan berkarya dalam hidupmu, melakukan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memaksa kita kalau saudara tidak persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan ingin mengambil alih kendali dalam hidupmu, menjadikan engkau sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita tidak berkembang, saudara? Kenapa kita tidak berprestasi? Karena engkau selalu menganggap dirimu hanya orang biasa. Tuhan tidak mati buat orang biasa, tapi Tuhan mati buat orang yang luar biasa. Amin, saudara. Ya. Tetapi seringkali engkau masih menahan itu, sehingga engkau tidak melepaskan, izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu, melakukan sesuatu dalam hidupmu. Karena saudara, di dalam kitab Kejadian, kalau saudara perhatikan, rencana Tuhan buat manusia itu luar biasa. Dalam Kejadian pasal 1, saudara, karena kejadian ini merupakan permulaan, planning Tuhan dari semula, rencananya dari semula, membuat manusia itu seperti apa, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 26 katakan demikian, saudara. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ini planning Tuhan. Supaya engkau menjadi pengusaha, supaya engkau yang berkuasa. Tetapi saudara, rencana Tuhan itu digagalkan oleh iblis. Sehingga manusia tertakluk dalam dosa, sehingga dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam Roma tadi katakan, di dalam kitab Roma pasal 12, itu sebabnya engkau persembahkan semuanya. Kalau tidak, saudara, engkau seperti orang dunia berpikir. Engkau seperti orang dunia punya pandangan. Seringkali Tuhan berkata dalam kehidupan kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang terbit. Tetapi saya mau tanya kepada saudara, sejak engkau menjadi orang Kristen, apakah sesuatu yang baru sedang terjadi dalam hidupmu? Atau pikiran-pikiran yang lama masih engkau simpan? Sehingga engkau masih punya pikiran, yes, engkau adalah orang Kristen, engkau ke gereja, tapi cara engkau berpikir, cara engkau memandang sesuatu, melihat masa depan, engkau seperti orang lama yang berpikir. Engkau melewati tahun demi tahun, tapi cara engkau berpikir tidak mengalami perubahan. Engkau melihat masalah, ya sebuah masalah yang akan merugikanmu. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masalah itu adalah tempat di mana Tuhan akan mengadakan mukjizat. Amin. Ya. Bagi orang dunia, masalah yang dialami itu musibah, itu kerugian, itu merupakan hal yang akan menjatuhkan. Tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, masalah itu adalah momen di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Cara pikirnya berubah. Cara pikirnya tidak sama seperti orang dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata,
Ya, ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara berpikirnya berbeda, saudara. Ya, berbeda dengan orang dunia berpikir. Itu sebabnya saya katakan seringkali kita tidak bertumbuh dalam kekristenan kita karena pikiran kita masih pikiran lama. Cara pandang kita masih cara pandang yang lama. Memang tidak mudah untuk merubahnya, tetapi kita harus melatihkan cara kita melihat pertolongan Tuhan. Seringkali anak saya sharing, setiap hari sharing dengan saya. Ya, sharing dengan mamanya, dia ingin curhat. Persoalannya seperti apa, baik itu pekerjaan, persekolahan. Ya, kadang-kadang dia katakan, aduh, saya kehilangan customer. Anak didik saya, karena jam sekolah saya tambah, saya tidak dapat mengajar. Saya kehilangan $45. Ya. Saya bilang sama dia, nak, mungkin saat ini engkau alami kerugian, kehilangan. Tapi percayalah, bahwa Alkitab berkata, tidak ada sehelai rambut di kepalamu yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau buat kamu sesuatu yang berharga, $45 kau kehilangan, percayalah di sebalik ini ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ada hal-hal yang lain yang Tuhan akan bukakan dalam hidupmu. Ya memang tidak langsung terjadi ada perubahan saudara, tapi saya yakin dan percaya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, kita belum paham mungkin hari itu. Saat itu kita belum mengerti, tapi percayalah Tuhan berkata, aku punya rencana yang masa depan yang penuh harapan buat engkau. Amin. Tidak peduli seperti apa yang kau hadapi, percayalah dengan iman. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Apa yang terjadi hari ini, silakan apapun terjadi. Tapi satu hal, imanku, pengharapanku hanya dalam tangan Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang baru, itu sebabnya Tuhan katakan persembahkan semuanya. Kalau sudah persembahkan semuanya, saudara, zaman dulu persembahan korban itu harus dibakar semua. Untuk Tuhan. Artinya bukan kita lagi yang mengendalikan hidup ini. Kalau dagingmu yang mengendalikan, engkau rugi. Engkau rasa engkau sedang mengalami musibah. Siapa sangka musibah yang dialami oleh Ayub, sebuah proses. Rencana Tuhan buat dia. Menurut kawan-kawan Ayub, cara pandang mereka, Ayub itu kena kutuk. Ayub itu kena tulah. Ayub itu ada dosa yang tersembunyi. Tetapi bagi Ayub yang percaya kepada Tuhan, dia seperti emas yang sedang dimurnikan. Saudara, emas itu makin dibakar, harganya makin tinggi. Ya. Saya katakan ini karena saya pernah kerja sebagai goldsmith di Singapura. Saya mengerti. Emas makin dibakar harganya akan lebih mahal. Ya, memang waktu dibakar itu beratnya akan berkurang. Kenapa? Karena waktu dibakar emas itu yang murni dia akan berkumpul dengan yang murni. Yang tidak itu akan terbuang dan beratnya akan berkurang. Tetapi nilainya akan lebih baik. Walaupun beratnya berkurang, tapi nilainya akan bertambah lebih baik. Karena itu disebut emas murni. Emas itu tidak akan disebut murni kalau tidak melewati api. Emas disebut emas murni, harganya tinggi kalau sudah melewati api pembakaran. Saudara juga, saudara kita sebagai orang percaya, seringkali Tuhan izinkan kita masuk dalam api pemurnian. Api pemurnian iman, saudara. Dan disinilah kita kelihatan murni atau tidak. Kalau semua baik-baik saja, kelihatannya Kristennya baik. Tapi begitu melewati api pemurnian, kualitas yang murni akan lebih baik. Tetapi yang tidak murni akan tersingkir. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata persembahkan kepada Tuhan.
Persembahkan semuanya kepada Tuhan supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari ini saudara, Tuhan menuntut kita menjadi orang Kristen yang murni dan kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau hari-hari ini engkau tidak mendengar suara Tuhan, engkau belum mengerti apa yang Tuhan izinkan. Engkau selalu berkata, ya kenapa nasib saya malang, kenapa nasib saya selalu rugi, kenapa nasib saya selalu tidak untung, kenapa nasib saya sepertinya selalu tidak baik. Engkau belum berubah. Kalau engkau sudah berubah, engkau melihat Tuhan punya rencana. Haleluya. Saya mungkin belum melihat. Ya, saya mungkin belum melihatnya, tapi saya percaya dan sangat yakin. Ya, kalau saudara nyanyi lagu, ya, walaupun gunung tidak berpindah, berat itu lagu saudara. Ya, pemain musik sama worship leader selalu bilang itu lagu pastor. Itu lagu pastor ya. Tidak mudah saudara. Alkitab memang berkata kalau engkau punya iman sebesar biji sawi yang kau dapat berkata kepada gunung itu pindah. Tetapi seringkali gunung itu tidak pindah bukan? Halo? Tidak pindah bukan? Masihkah engkau mau percaya? Masihkah kau yakin bahwa Tuhanmu punya rencana yang terbaik buat engkau? Dan kita sebagai orang ciptaan baru, kita harus berkata, Tuhan punya rencana. Saudara, satu kali anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tertawan. Bukankah mereka orang-orang muda yang takut akan Tuhan? Tapi ternyata mereka ditawan musuh, dibuang ke Babel. Tetapi waktu mereka dibuang ke Babel, apa yang mereka perkatakan? Mereka katakan, kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan apa yang disediakan oleh raja. Izinkan kami cuma makan sayur saja dan izinkan kami diuji selama beberapa waktu. Saudara, ini merupakan hal yang luar biasa. Tidak mudah saudara, mereka di tempat yang tidak menguntungkan, tetapi Daniel bersama teman-temannya mengambil keputusan. Kami mau menjaga kekudusan. Kita seperti harus mengikuti saudara. Apa yang dikatakan oleh Raja Babel, kita harus ikut semua. Tetapi Daniel bersama teman-teman mengambil keputusan, tidak. Kami harus berdiri di dalam kebenaran firman. Saudara, hari-hari ini bukankah kita di tengah-tengah dunia yang sedang membawa arus yang besar dan kita diwajibkan mengikuti apa yang dunia katakan. Tapi beranikah saudara berdiri dalam kebenaran iman? Saya mau hidup kudus di mata Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan katakan, kalau engkau sudah persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang berkarya dalam hidup saudara. Tuhanlah yang mengatur hidupmu, Tuhanlah yang akan berbicara kepada engkau, Dia yang akan bertindak dalam hidupmu. Ya. Di dalam 1 Korintus saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak heran pemazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan ayat 3 katakan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, beranikah saudara di tengah-tengah arus dunia ini, saudara tidak berjalan di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya saudara, engkau tidak terlibat bergaul. Saudara, apakah saudara berkata, pastor kalau begitu bagaimana, apakah kami mengasingkan diri? No, engkau ada di tengah dunia, engkau bekerja di tempat dunia, engkau bergaul di satu tim dengan orang dunia, tetapi engkau menjaga hidupmu, engkau tidak mau terlibat di dalam persekutuan mereka, saudara tidak menganggap mereka adalah best friendmu. Tidak heran saudara, Alkitab berkata bahwa jangan meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan. Kenapa kita berkumpul malam ini?
Karena kita mendorong satu yang lain, membakar satu yang lain supaya kita tetap menyala. Supaya kita tetap murni. Ya. Tetapi kalau engkau meninggalkan persekutuan ini gara-gara ada teman duniamu yang mengajak engkau hari ini keluar. Saya berpikir engkau tidak menempatkan dirimu seperti Daniel. Engkau tidak menempatkan dirimu seperti apa yang Tuhan mau. Saya pernah kerja, saudara. Saya berbicara ini saya tahu karena saya pernah bekerja. Memang awal-awal saya minta izin kepada bos saya, dia susah mau memberikan izin untuk saya keluar. Karena hari Jumat saya harus ikut kebaktian doa jam 2 petang. Saya minta izin keluar. Awal-awal dia tidak izinkan, saudara. Hari Minggu saya harus ke gereja. Hari Sabtu, yang biasanya juga mereka sampai petang kerja, saya katakan half day. Karena ada persekutuan muda-mudi. Kalau minggu ini muda-mudi, minggu depan kaum wanita, saya harus ikut karena saya temanin Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala waktu itu belum menikah. Jadi harus saya temanin dia untuk mengikuti kebaktian kaum wanita. Dan saya harus minta izin untuk tidak kerja, ada ibadah. Saudara, tidak mudah memang. Tetapi karena majikan melihat, di saat saya bekerja sepenuh hati. Tidak curi tulang. Ya. Ada orang hari Senin dia malas-malas. Hari Minggu dia rajin karena double, dibayar double. Ya. Hari Senin, hari kerja, dia enggak full kerjanya, saudara. Cincai-cincai. Ya. Tapi hari Minggu karena dikasih double, dia lebih rajin. Ya. Padahal itu hari ibadah. Hari kebaktian. Saudara, kita melihat bahwa seringkali kita tidak sungguh-sungguh menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya Alkitab berkata jangan pergaulan kita, saudara. Kalau kita bergaul salah, Alkitab tidak pernah keliru yang menyatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 di situ, saudara. Dikatakan berbahagia kalau tidak bergaul dengan orang dalam jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan penyembuh. Dia berbahagia. Kenapa? Sebab dia mengikuti Tuhan. Itu sebabnya ayat 3 katakan yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dia menempatkan Taurat Tuhan itu yang terutama dalam hidupnya. Ya. Dan bahkan dalam ayat mas kita tadi dikatakan sampai kita dapat berpikir apa yang sempurna di mata Tuhan. Bayangkan saudara, karena dia bergaul dengan Tuhan, firman itu selalu ada dalam hidupnya. Selalu dia pikirkan, selalu yang dia renungkan, sehingga seluruh yang dia pikirkan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Ada haleluya saudara. Ya. Jadi saudara melihat pergaulan ini, di siapa lingkungan saudara? Saudara, kenapa beberapa sekolah terkenal itu sangat mahal? Ya, saya pernah lihat sebuah dokumentari, sebuah pembahasan, kenapa ya sekolah-sekolah yang elit-elit itu mahal harganya, saudara. Saudara tahu? Di sana ada anak toke-toke besar. Saudara tahu? Saat mereka keluar dari sekolah, saat mereka sudah selesai di college itu, di university itu, mereka masih punya linksnya sendiri. Mereka masih connection, saudara. Oh, dia punya pabrik ini, dia ekspornya kemana? Oh, ada kawan saya di Eropa, dia punya ini, dagangnya ini. Mereka saling connection, saudara. Anak saya pernah sekolah di California, saudara, di Bethel. Jadi kami ini diajak 2 minggu mendatang ini kami diajak, sudah dibeli tiket. Kenapa? Bethel Musik akan datang ke Kuala Lumpur, datang ke Jakarta, ya pokoknya ada tur ke Asia, saudara. Mereka akan beberapa negara. Oh,
Kenapa dia mau bawa kita? Supaya kita lihat bagaimana situasi dia, di mana mereka di sekolah ada musik penyembahan. Ya, jadi istri saya bilang karena lihat ada beberapa musik, live musik. Oh, nanti kita seperti itu ya di Kuala Lumpur. Mirip-mirip kayak gitulah kita ya. Saudara tahu, berkumpul nanti di Kuala Lumpur tidak hanya orang-orang yang beli tiket, tapi beberapa lepasan sekolah, ex-battle musik itu akan kumpul di Kuala Lumpur. Ya. Ada yang dari negara mana dan sebagainya. Mereka tahu ada ada show-nya, ada konsernya di Kuala Lumpur. Mereka kumpul, saudara. Jadi saudara bayangkan itu hanya sekolah. Ya, saudara masih ingat waktu mereka berkunjung ke gereja kita di Kota Masai, ada salah satu teman mereka yang sudah selesai tapi tinggal di Hong Kong, dia mengikuti tur mereka dan ikut ibadah di tempat kita waktu itu. Saya berpikir udah selesai sekolah, ya sudah selesai. Ternyata masih ada connection. Kawan-kawan yang masih ex sekolah itu, bekas sekolah itu mereka kumpul. Nah saudara, itu secara daging. Ya. Bayangkan mereka yang sekolah itu, mereka punya perkumpulannya sendiri. Mereka punya kelompoknya sendiri. Mereka saling connection satu yang lain. Kalau anak Tuhan bergaulnya salah, tidak connection dengan sama-sama anak Tuhan. Saya berpikir lama, cepat atau lambat satu hari nanti apinya akan padam. Dia tidak akan menyala lagi. Saya yakin dan percaya kalau ada anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan dan dia tidak pernah ikut ibadah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Saya berpikir dia tidak akan jadi orang Kristen yang murni. Karena pergaulannya salah saudara. Oleh sebab itu ingat baik-baik saat engkau datang ibadah. Engkau sedang menyalakan api satu dengan yang lain. Engkau dikuatkan. Engkau menyala, engkau diteguhkan. Amin saudara. Ya. Itu sebabnya pada malam hari ini ingat baik-baik. Jaga pergaulanmu. Karena dari situlah kualitasmu. Ada pepatah berkata, kalau engkau ingin berhasil, mulailah dari pergaulan saudara. Ya. Kalau saudara bergaul dengan orang penjudi, saya berpikir tidak akan lama saudara akan ikut terikat dengan judi. Dulu saya tidak pandai main pakau saudara. Tapi kawan-kawan saya ajar main pakau, mulai main bandat dulu, ya cuma 2 daun, ya mulai, ya. Akhir 10 sen, naik lagi 20 sen, 50 sen, seringgit, ya taruhan. Kenapa? Pergaulan, saudara. Dulu saya tidak pandai mabuk, bukan sekarang sudah mabuk ya, tidak. Dulu tidak pandai minum, saudara. Pernah dikasih, saya bilang pahit sekali, ya. Tapi karena lingkungan semua minum saudara. Akhirnya yang tadi pahit mulai suka. Pergaulan saudara. Oleh sebab itu kamu melihat future-mu. Kamu melihat masa depanmu. Mulailah menjaga dengan siapa engkau bergaul. Amin saudara. Ya. Ini ada brother Gawing ini saudara. Dulu kerja kilang saudara. Kok bisa dapat kerja overseas? Oh tiba-tiba ada panggilan dari, tidak, dia bergaul dengan orang-orang yang kerja overseas, dengar-dengar dulu saudara. Akhirnya, ada peluang berada, mau ikut? Ya. Jadi saudara melihat, pergaulan itu penting akan membawa kemana arah masa depanmu. Ya. Itu penting saudara. Tidak ada dari antara saudara, tiba-tiba ada panggilan dari overseas, nggak kenal, nggak apa, tapi nama saudara keluar muncul di internet dia. Ya, enggak ada. Ada connection. Ada pertemanan. Dulu waktu saya Singapura, saudara ada teman-teman kerja pelaut. Jadi dulu itu di ada daerah mereka kumpul, saudara. Yang turun dari kapal, mereka lewat dari situ. Karena ada taksi laut, pasti turun di situ. Di situ tempat mereka kumpul, pekerja-pekerja dari kapal, kumpul di situ. Ada yang tidak punya pekerjaan dari Indonesia datang ke situ. Hanya dengar information. Dengar information, tanya kawan. Tanya ini, tanya ini.
Awal-awalnya tidak langsung dapat, saudara. Tidak langsung dapat. Tetapi dia besok datang lagi, bergaul lagi. Ya, minum kopi sama itu, dengar-dengar cerita. Oh, di sini ada kosong dan sebagainya. Dari mana dia dapat? Karena pergaulan. Ya, jadi itu sebabnya kalau engkau ingin berhasil masa depanmu, jaga pergaulan saudara, dengan siapa engkau bergaul. Haleluya saudara. Ya, ini penting sekali saudara. Kalau engkau ingin mendengar suara Tuhan, bergaullah dengan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya setiap malam saya usahakan untuk kirim firman. Kenapa? Saya rindu firman itu berbicara kepada saudara. Karena waktu saya renungkan, saya sendiri merasa diberkati. Dan itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Kenapa? Firman itu bagaikan baterai yang sedang dicas. Kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan. Alkitab berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ia seumpama seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Kalau saudara mau ketemu hantu, bergaulah dengan dukun. Ya. Pelajari. Peka dengan suara hantu, peka dengan dukun, pelajari. Ya. Saudara akan ketemu hantu. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, pelajari. Renungkan firman Tuhan, Tuhan akan bicara. Halo? Ya. Ayat terakhir saudara. Karena kita akan ke rumah duka. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2. 1 Raja-Raja pasal 2. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2 maksud saya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2. Dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, Salomo seorang raja yang hebat, kualitasnya wow. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang raja manapun baik yang akan datang, baik yang sebelumnya tidak akan ada seperti Raja Salomo yang berhikmat. Nilainya tinggi saudara. Oh luar biasa. Tetapi di mana Salomo jatuh? Pergaulan saudara. Tuhan sudah bilang sama orang Israel, jangan bergaul dengan mereka. Sebab saat kamu bergaul, mereka akan condongkan hatimu. Siapa? Salomo saudara. Siapa yang bisa setanding dengan dia? Dia orang hebat. Saudara mau ajar apa tentang Salomo? Dia berhikmat. Hikmatnya daripada Tuhan. Tidak ada yang setanding dia. Hebat dia. Tetapi satu hal dia jatuh karena pergaulan. Saudara, sehebat apapun engkau, kalau pergaulanmu tidak baik-baik saja, saya katakan lambat atau cepat, engkau pasti jatuh. Engkau pasti jatuh. Hati-hati saudara, dengan pergaulan, dengan siapa engkau menjadi teman akrab. Salomo berkualitas, awal-awalnya kualitasnya hebat. Tidak ada yang setanding dengan dia. Orang terkagum-kagum, hikmat Salomo itu luar biasa. Tetapi sehebat-hebatnya Salomo, dia tidak kuat dengan pergaulan. Kalau Salomo saja jatuh dari pergaulan, siapa kita kalau kita tidak bergaul dengan benar di mata Tuhan? Oleh sebab itu saudara, sekalipun dia anak Tuhan yang belum berhasil, tetapi hidupnya benar di mata Tuhan. Untuk Tuhan mengangkat dia, tidak ada yang mustahil. Amin saudara? Ya. Sehebat apapun dia, kalau dia hidupnya tidak benar di mata Tuhan, satu saat dia akan jatuh ke paling bawah. Itu sebabnya hari ini jangan look down dengan dirimu. Aduh pastor, ya kami ini beginilah. Tunggu dulu, engkau berharga loh di mata Tuhan. Bicaralah dengan dirimu, I am special. Di mata Tuhan engkau berharga. Amin.
Ya saudara nggak perlu pamer-pamer sama orang lain. Saudara nggak perlu kirim di email, di Facebook, di Instagram, I am special. Nggak perlu saudara. Tapi engkau berkata, Tuhan terima kasih. Saya berharga di mata Tuhan. Bukankah Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa saya? Halo? Ya, itu sebabnya malam hari ini kualitas saudara itu mahal. Kualitas hargamu itu mahal di mata Tuhan. Jangan cincai dengan dirimu. Jangan berkata Anda apa-apalah, saya ini kurang bernilai. Tidak, engkau mahal. Yesus mati buat engkau, bukan untuk orang dunia loh. Dia mati buat engkau. Ya. Malam hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mulailah dari dirimu, dengan siapa engkau bergaul. Alkitab berkata, renungkan firman Tuhan. Izinkan saudara ada Henok yang bergaul dengan Tuhan. Luar biasa. Bergaul dengan Tuhan bukan berarti bicara-bicara sendiri saudara. Tidak. Bergaul dengan Tuhan ada firman yang selalu muncul dalam pikiran saudara. Ada firman Tuhan yang selalu engkau renungkan. Ada firman Tuhan yang selalu engkau ingat. Ada firman Tuhan yang selalu engkau hafal. Ada firman Tuhan yang selalu engkau ingat. Engkau sedang bergaul dengan Tuhan. Amin saudara. Kita nyanyikan sebuah nyanyian Tuhan, nyanyian rohani. Dikatakan, aku punya Tuhan yang besar. Jangan merasa engkau tidak bernilai. Tidak. Memang engkau nothing. Tetapi Tuhan menjadikan engkau sesuatu, something. Sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai. Malam hari ini ingat baik-baik. Firman itu jatuh di hati orang yang baik. Firman itu bertumbuh di dalam kehidupan seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Haleluya.